Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang berbahagia, semoga kalian selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz pada pagi hari ini telah membuatkan satu video untuk kalian tentang materi yang terakhir, yakni pengaruh interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Semoga materi ini bisa mempermudah dalam kalian belajar di rumah selama masa pandemi ini. Selamat menyaksikan video berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Pembelajaran IPS kelas 9. Baik anak-anak, tetap semangat belajarnya ya, meskipun belajar dari rumah di masa pandemi ini. Dan selalu jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kesehatan beserta keluarga kita. Baik, pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kerjasama. Nah, ada 3 macam bentuk kerjasama, yakni kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral. Bisa dibedakan di sini jika bilateral yakni kerjasama 2 negara, ya, hanya 2 negara. Jika kerjasama regional ini hanya dilakukan beberapa negara hanya di satu kawasan tertentu. Contohnya yakni ASEAN. Dan kerjasama multilateral dilakukan oleh banyak negara, bisa lintas benua dan lain sebagainya. Contoh PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itulah macam-macam kerjasama. Baik, untuk pembahasan berikutnya yakni adalah tentang pengaruh interaksi antar ruang. Nah, bisa dilihat di sini anak-anak, interaksi antar ruang ini adanya industri dan urbanisasi, di mana keduanya ini tak lepas dari interaksi antar ruang. Meningkatnya proses industri di suatu wilayah akan meningkat pula perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau yang sering disebut dengan urbanisasi, yakni dari penduduk desa menuju ke kota, ya, karena suatu industri yang sangat besar, jadi berbondong-bondong untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, apa saja dampaknya? Nah, kita lihat dampak dari perubahan ruang tersebut. Adanya urbanisasi dan industri itu adalah yang A, perubahan fungsi lahan. Yang awalnya lahan pertanian berubah fungsi menjadi tempat-tempat pabrik, industri, dan lain sebagainya. Berkurangnya lahan pertanian. Dan berikutnya yang C, bertambahnya infrastruktur pabrik, sehingga banyak-banyak pabrik di situ yang dibuat. Dan yang D adalah pergeseran ruang produksi. Yang awalnya produksi dilaksanakan di rumah, sekarang dilaksanakan di pabrik-pabrik besar. Itu yang menyebabkan. Baik, berikutnya pengaruh interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Di bidang ekonomi, dampaknya ada dampak positif dan negatif. Positifnya, perusahaan negara memiliki akses jual beli ke negara lain. Dampak negatifnya apa? Masuknya tenaga kerja ilegal. Nah, di bidang pendidikan, dampak positifnya bertumbuhnya jenis sekolah memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Pendidikan cenderung mahal sehingga belum tentu semua orang dapat merasakan. Dan di bidang politik juga ada dampak positif dan negatifnya. Nah, kalian bisa baca sendiri untuk materi tersebut di buku kalian lebih lengkap. Insya Allah itu saja mungkin yang bisa disampaikan Ustadz. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Dan selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas umpan balik. Silahkan
kalian cek di Google Classroom IPS kelas 9. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya telah menjelaskan presentasi Ustadz yang mungkin sederhana ini, tapi insya Allah bermanfaat untuk kalian.